Selamat pagi Ibu, saya atas nama Petronella Lerokaka, kelas D semester 4. Di sini saya akan mereview kembali penilaian teks pelajaran bahasa Inggris sekolah menengah pertama. Yang pertama, kelayakan isi. Pada kelayakan isi, bagian yang pertama, kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, rangkuman dan saran perbaikan. Buku ini menurut kami sudah bagus, namun harus lebih meningkatkan kelengkapan materi yang ada, serta dalam materi tersebut bisa lebih sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ada. Juga untuk tingkat kesulitan pada tiap jenjang soal itu, juga harus memperhatikan tingkat kesulitan yang ada. Untuk kedalaman materi, pemahaman etika menurut kami sudah sangat bagus. Bagian B, kekuratan materi. Yang pertama, rangkuman dan saran perbaikan. Menurut kami, buku ini sudah mengandung contoh soal yang baik, banyak gambar dan ilustrasi yang membuat anak senang dan membacanya. Istilah-istilah yang ada juga sangat jelas, begitupun dengan daftar pustakanya. Yang dikembangkan ialah konsep dari buku tersebut, contoh-contoh soal yang masih belum sesuai konteks, juga ilustrasi yang tidak dicantumkan di setiap ilustrasi tersebut dipaparkan. Bagian C, kemuktahiran materi. Dalam buku ini terdapat materi yang tidak terlalu muktahir, namun cukup banyak memuat kasus-kasus nyata yang ada di Indonesia sebagai bacaan anak-anak. Bagian D, mendorong keingintahuan. Menurut kami, sebuah buku akan terlihat menarik bagi anak-anak apabila kemasan buku itu menarik, ditambah lagi jika isinya berwarna dan juga penuh dengan gambar. Anak-anak akan lebih merasa ingin tahu apabila sesuatu terlihat menarik. Pada bagian E, peluasan wawasan. Saran untuk buku ini adalah lebih menyediakan banyak contoh hubungan dengan bidang yang lain. Pada bagian yang kedua, kelayakan penyajian. Yang pertama, bagian A, teknik penyajian. Menurut kelompok kami, penyajian dari buku ini dapat dikatakan baik dalam aspek isi yang dapat dilihat dari koherensi antara subbab dan indikator dari buku sesuai dengan subbab, sehingga memudahkan siswa untuk memaknai gambar atau contoh di dalam setiap bab. Tetapi buku ini harus diperbaiki dalam penyajian karena menurut kelompok kami bahwa dari beberapa aspek yang tidak dicantumkan di dalam buku ini, ada di bagian-bagian tertentu yang tidak ada, dan juga beberapa bab yang kurang memiliki koherensi antara subbab dan antar alinea, sehingga dapat memicu siswa menjadi bingung dengan penggunaan buku ini. Pada bagian B, penyajian pembelajaran. Pada buku ini yang telah kami analisis berkaitan dengan subkomponen, yaitu penyajian pembelajaran terdapat berbagai bab yang menyediakan kasus-kasus untuk didiskusikan bersama dalam kelas. Dapat kita lihat dalam setiap bab disajikan dua macam, yaitu tugas mandiri atau kelompok atau individu. Ada juga percakapan yang harus dibaca di depan kelas antara 2 dan 3 orang. Hal ini membuat para peserta didik lebih memahami maksud indikator pembelajaran yang akan mereka pelajari. Di sisi lain, adanya penyajian contoh-contoh soal dan kasus-kasus yang dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk berinteraksi dan berrekreasi dengan baik.
Pada bagian C, koherensi dan keruntutan alur pikir. Pada tiap bab sudah bagus dan sudah bisa membentuk suatu kesatuan tema yang baik. Namun ada beberapa bab, kemungkinan 1 atau 2 bab yang masih kurang dalam mengatur koherensi antara bab atau subbab atau alinea. Saran dan perbaikannya cukup perbaiki beberapa bab yang masih kurang tingkat koherensinya agar buku ini bisa menjadi suatu buku yang benar-benar layak digunakan untuk peserta didik. Jadi, kesimpulan dari hasil kelayakan penyajian untuk buku ini, untuk keseluruhan menurut kami buku ini sangat bagus, di mana banyak melatih skill dari siswa dan juga selalu melibatkan siswa dalam aktivitas yang ada pada setiap bab materi yang sesuai dengan asas yang ada. Soal-soal yang mempunyai tingkat dari easy, medium, lalu hard. Menurut kami buku ini sudah sangat baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diberi perhatian, lebih seperti koherensi antara bab, subbab atau alinea, dan juga indeks, glosarium yang sama sekali tidak ada. Hal ini dapat lebih diperhatikan dan dibenahi agar bisa menjadi buku yang lulus dan penilaian kelayakan penyajian. Pada bagian yang terakhir, kelayakan bahasa. Yang pertama, kesesuaian dengan tingkat pengembangan peserta didik. Pada buku yang telah kami analisis mengenai kelayakan bahasa, khususnya komponen A, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, kami temukan adanya beberapa penggunaan kata dan kalimat yang tidak sederhana. Bisa kita lihat pada setiap kata dan kalimat yang disajikan pada setiap bab. Dalam buku tersebut terdapat bahasa ilmiah dan istilah-istilah asing yang sulit dipahami. Oleh karena itu, hal ini harus lebih diperhatikan agar tidak menghambat perkembangan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan. Sekian materi yang saya review. Terima kasih.